Di bawah permukaan tanah yang gelap dan sunyi, tersembunyi sebuah dunia yang jarang tersentuh oleh cahaya matahari. Di lorong-lorong bawah tanah yang pekat, hidup makhluk kecil yang menantang norma kehidupan biasa. Mereka mungkin tampak aneh dengan tubuh tanpa bulu dan mata yang hampir buta. Tetapi di balik penampilan mereka yang unik, terdapat kisah tentang ketahanan, kerjasama, dan keajaiban alam yang menakjubkan. Makhluk ini dikenal dengan sebutan tikus mol dan juga dikenal dengan tikus pasir. Penghuni bawah tanah yang bergerak dalam keheningan dengan tubuh yang telanjang tanpa bulu. Makhluk ini hidup dalam koloni yang sangat terorganisir, di mana setiap anggota memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup komunitas mereka. Mereka bekerja tanpa lelah, menggali terowongan panjang dan kompleks yang bisa mencapai panjang 2,5 mil. Dalam kegelapan abadi ini, mereka menemukan cara unik untuk berkomunikasi melalui suara, sentuhan, dan feromon, menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan persatuan dalam menghadapi tantangan hidup. Bebas dari parasit dan kutu, mereka menjadi arsitek ulung yang menggali lorong-lorong rumit yang menjadi rumah bagi koloni mereka yang terstruktur dan rapi. Di kedalaman gelap dan misterius di bawah permukaan tanah, terdapat sebuah kerajaan bawah tanah yang menjadi rumah bagi tikus mol sebagai hewan pengerat yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di sini, Ratu Tikus Mol memegang peranan utama sebagai pengembang biak, sementara penjantan-penjantan tangguh siap untuk membuahi ratu dan melanjutkan keturunan. Tikus Mol dikenal karena jumlah adaptasi unik yang membuat mereka berbeda dari makhluk lain. Salah satu keistimewaan utama mereka adalah ketidakpekatan terhadap rasa sakit. Mereka tidak merasakan sakit seperti halnya hewan lain, berkat struktur khusus pada kulit mereka. Selain itu, sistem respirasi tikus mol sangat efisien, memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Tidak hanya itu, tikus mol juga memiliki umur yang sangat panjang, mampu hidup hingga 37 tahun. Umur panjang ini sangat mencolok jika dibandingkan hewan penggerak lainnya, yang umumnya memiliki rentang hidup yang lebih pendek. Hal menarik lainnya adalah bahwa tikus mol tidak memerlukan air minum secara langsung. Mereka mendapatkan semua kebutuhan hidrasi mereka dari umbi-umbian yang merupakan makanan utama mereka. Tikus mol merupakan contoh luar biasa dari keanekaragaman kehidupan yang tersembunyi di bawah tanah. Mereka mendiami habitat bawah tanah di tanduk Afrika, tempat di mana kadar oksigen jauh lebih rendah dibandingkan permukaan tanah. Keajaiban adaptasi tikus mol terungkap dalam kemampuannya bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Mereka bisa hidup selama 5 jam dalam udara dengan kadar oksigen hanya 5%, tanpa menunjukkan tanda-tanda stres dan tetap aktif. Selain itu, tikus mol juga bisa bertahan dalam atmosfer dengan kadar karbon dioksida yang sangat tinggi, bisa mencapai 80%. Bahkan, dalam situasi tanpa oksigen, tikus mol mampu bertahan selama 18 menit tanpa mengalami cedera sama sekali. Tikus mol, penghuni misterius bawah tanah ini, menunjukkan keajaiban adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Dua fitur utama yang mendukung kelangsungan hidup mereka adalah struktur paru-paru dan hemoglobin darah mereka. Paru-paru tikus mol memiliki desain yang unik, bersama dengan hemoglobin yang sangat efisien dalam menangkap oksigen, memungkinkan mereka untuk menggunakan oksigen dengan sangat baik, bahkan dalam lingkungan dengan kadar oksigen yang sangat rendah. Selain kemampuan respirasi mereka, tikus mol juga memiliki adaptasi kulit yang sangat menarik. Kulit mereka kekurangan neurotransmitter yang biasanya bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Akibatnya, tikus mol tidak merasakan sakit dari zat-zat yang menyebabkan iritasi atau cedera. Sebuah adaptasi yang sangat bermanfaat di lingkungan bawah tanah yang seringkali memiliki ventilasi yang buruk dan kadar karbon dioksida yang sangat tinggi. Ini membantu mereka untuk bertahan tanpa mengalami kerusakan jaringan yang signifikan. Tikus mol juga dikenal karena umurnya yang panjang, bisa mencapai lebih dari 37 tahun, angka yang jauh melampaui rata-rata hewan pengerat lainnya. Yang menarik, tikus mol tidak mengikuti pola penuaan umum pada mamalia, di mana risiko kematian biasanya meningkat seiring bertambahnya usia. Pola penuaan ini sering dijelaskan oleh hukum kematian Gomez Makeham yang menyatakan bahwa
Risiko kematian meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya usia. Namun, tikus mul tampaknya merupakan pengecualian terhadap hukum yang satu ini. Salah satu faktor yang berkontribusi pada umur panjang tikus mul adalah kemampuannya untuk mengurangi metabolisme secara signifikan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti kekurangan makanan atau kekurangan oksigen. Dengan menurunkan tingkat metabolisme, tikus mul dapat mengurangi kerusakan akibat stres yang merupakan salah satu penyebab utama penuaan pada mamalia. Proses ini dikenal sebagai menjalani hidup secara berdenyut, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan aktivitas biologis mereka sesuai dengan lingkungan mereka. Selain itu, stabilitas protein dalam tubuh tikus mul juga memainkan peran penting dalam umur panjang mereka. Protein yang stabil tidak dapat merusak atau merubah bentuk, sehingga sel-sel tikus mul dapat berfungsi dengan optimal untuk waktu yang lebih lama. Tikus mul menunjukkan sebagai mamalia pertama yang diketahui memiliki struktur sosial yang sangat terorganisir, mirip dengan koloni serangga seperti semut, rayap, dan beberapa jenis lebah serta taun. Dalam koloni tikus mul, biasanya terdapat antara 75 hingga 80 individu yang bekerja sama secara efisien dan tinggal dalam sistem terowongan yang mereka gali sendiri. Sistem terowongan ini sangat luas dengan panjang yang dapat mencapai antara 3 hingga 5 km. Struktur sosial koloni tikus mul terdiri dari peran-peran khusus yang jelas. Di puncak struktur sosial adalah ratu tikus mul, satu-satunya betina yang bertanggung jawab untuk berkembang biak. Ratu ini memiliki tugas utama untuk menghasilkan keturunan, sementara 1 hingga 3 pejantan bertugas untuk membuahi ratu. Sisa anggota koloni memiliki peran sebagai pekerja. Mereka tidak terlibat dalam reproduksi, tetapi memiliki tanggung jawab penting dalam keberlangsungan hidup koloni. Pekerja tikus mul menjalankan berbagai tugas kritis, termasuk mencari makan, merawat anak-anak, dan memperluas serta memelihara jaringan terowongan yang sangat kompleks. Dengan sistem sosial yang terstruktur dan kerjasama yang efisien, tikus mul menunjukkan bagaimana struktur sosial yang rumit dapat berkembang di dunia mamalia, memberikan contoh yang mengesankan dari adaptasi sosial dan kerjasama dalam lingkungan bawah tanah yang sangat menantang.